Iya, lanjut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari kelompok 2. Kami akan memaparkan hasil kerja kami mengenai penjernihan air sederhana. Di sini ada kelompok 2, yang pertama Rifan Cahya Suci, Nevi Jessica, saya sendiri, Andi Saskia, Mutia Kalsum, Jeff Sion, Saskia Mana, dan Muhammad Fajrul. Saya persilakan yang membaca pertama. Jeff Sion. Oke, yang pertama, apa itu air bersih? Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ciri-ciri air bersih. Air bersih memiliki ciri-ciri awal, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Pada air bersih yang sehat tidak terdapat kontaminan mikrobiologi maupun senyawa kimia. Kebersihan air ini dinilai dari sifat fisika, kimia, dan biologi. Ketidaklayakan pada salah satu penilaian menandakan bahwa air tidak masuk dalam kategori air bersih yang dapat diminum atau dipakai untuk keperluan lain. Yang selanjutnya. Penjernihan air. Next. Penjernihan air adalah sebuah proses yang dijalankan agar air dapat diterima untuk penggunaan akhir tertentu, seperti untuk air minum, proses industri, medis, dan lain-lain. Penjernihan air berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi kadar pencemar yang ada di dalamnya, agar layak untuk penggunaan akhir. Salah satu penggunaan tersebut adalah mengembalikan ke lingkungan alami air yang sudah digunakan tanpa mengakibatkan dampak buruk terhadap lingkungan atau orang yang mengkonsumsinya. Selanjutnya. Mutia. Manfaat penjernihan air. 1. Menurunkan tingkat kekeruhan air atau menjernihkan air. 2. Menghilangkan bau, warna, dan rasa. 3. Mengatur tingkat keasaman air atau pH. 4. Menghilangkan mikroorganisme. Dan 5. Lebih sehat. Next. Dua, uji praktek penjernihan air sederhana. Next. Tujuan percobaan yaitu melakukan pengadaan air bersih sistem penyaringan air sederhana memakai bahan-bahan dari lingkungan sekitar. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama, botol air mineral ukuran besar berfungsi sebagai wadah untuk uji praktek penjernihan air. Yang kedua, wadah sebagai tempat penampung hasil penjernihan air. Yang ketiga, ijuk untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Yang keempat, pasir halus untuk menahan endapan lumpur. Yang kelima, arang tempurung kelapa sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Yang keenam, kerikil kecil dan batu sebagai bahan penyaring dan membantu aerasi atau penambahan oksigen dalam air. Yang ketujuh, air limbah sebagai bahan penguji praktik penjernihan air. Yang kedelapan, silet atau cutter sebagai pemotong botol. Selanjutnya, Rifani. Hasil pengamatan dan dokumentasi. Di sini kami memakai air limbah cucian beras ketan hitam. Untuk ujinya dia warna dan aroma. Pada penyaringan pertama, dia berubah menjadi coklat dan aromanya masih berbau busuk menyengat. Untuk penyaringan kedua, mulai membening tetapi masih bercampur sedikit warna coklat, mulai berkurang aroma busuknya.
Untuk dokumentasi, ini bisa dilihat ada air limbah, ini proses penyaringan pertama, dan penyaringan kedua dengan hasil akhir air limbah. Selanjutnya Andi Saskia. Jadi di bawah ini ada pertanyaan dan jawaban dari kami. Pertanyaan pertama yaitu jenis pengolahan zat cair apa saja yang terdapat dalam percobaan tersebut. Jawabannya yaitu jenis pengolahan zat cair yang terdapat pada percobaan adalah penyaringan dan pengendapan. Yang kedua, apa fungsi setiap bahan yang terdapat dalam percobaan tersebut? Yang pertama ada botol mineral ukuran besar sebagai wadah untuk uji praktek penjernihan air. Yang kedua ada wadah sebagai tempat penampungan hasil penjernihan air. Yang ketiga ijuk untuk menyaring partikel yang lolos dari lapisan tersebut, lapisan sebelumnya dan meratakan air yang mengalir. Yang keempat ada pasir halus untuk menahan endapan lumpur. Yang kelima ada arang tempurung kelapa sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat air. Next slide. Yang keenam ada kerikil kecil dan batu sebagai bahan penyaring yang membantu aerasi atau penambahan oksigen dalam air. Yang ketujuh air limbah sebagai bahan pengujian praktek penjernihan, dan yang terakhir ada silet atau cutter sebagai pemotong botol. Pertanyaan ketiga, mikroorganisme yang terdapat dalam limbah tersebut, apakah mikroorganisme yang terdapat dalam limbah tersebut hilang? Jawabannya yaitu mikroorganisme tidak hilang karena dari hasil penyaringan dan pengendapan air masih berwarna coklat dan berbau, memungkinkan masih terdapat bakteri maupun virus di dalamnya. Pertanyaan terakhir atau yang keempat adalah apakah air hasil penyaringan sudah siap konsumsi? Jawabannya dari hasil praktek penjernihan air secara sederhana, air kami belum siap untuk dikonsumsi karena masih berwarna dan berbau, tidak sesuai dengan syarat standar air bersih maupun air. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Fajrul. Kesimpulannya, dari hasil praktek penjernihan air sederhana, warna air masih berwarna sedikit kecoklatan dan sedikit berbau, memungkinkan masih adanya mikroorganisme dalam air seperti bakteri dan virus. Air ini tidak dapat dikonsumsi karena tidak memenuhi syarat air bersih maupun air minum. Sekian pemaparan dari kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum.